Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, kita akan membahas materi yaitu sistem koordinat. Ada beberapa subbab materi yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu mengenal sistem koordinat. Yang kedua, menentukan posisi pada sistem koordinat. Yang ketiga itulah kedudukan garis. Yang keempat, posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang kelima adalah koordinat titik di antara dua titik. Dan terakhir adalah jarak antara dua titik. Oke, kita langsung saja. Yang pertama kita akan mengenal sistem koordinat. Menurut pengertiannya, ialah suatu sistem untuk menentukan posisi suatu titik, benda, atau unsur geometri menggunakan satu titik atau dua lebih bilangan dan memiliki acuan sumbu yang tetap. Jadi kalau kita berbicara tentang sistem koordinat, kita akan dikenalkan itu diagram Cartesius. Ini sudah ada diagram Cartesius. Nah, diagram ini kita akan dikenalkan dengan dua sumbu. Yang pertama sumbu X, yaitu sumbu yang melintang. Yang kedua adalah sumbu Y, itu yang tegak lurus atau dia vertikal. Nah, sumbu X ini dia juga disebut dengan sumbu absis. Nah, kalau dia sumbu Y itu sumbu ordinat. Jadi ini mungkin sudah dikenalkan di SD ya, atau di SMP juga. Nah, sumbu koordinat ini juga memiliki beberapa kuadran. Yang pertama ada kuadran pertama di sini, posisi terletak di sebelah kanan. Yang kedua, sebelah kiri, ketiga, dan keempat. Jadi ini kuadran ini sangat berperan penting nanti untuk menentukan titik-titik yang akan kita cari. Jadi mohon dipahami dan diingat. Kita lanjut. Sekarang kita akan menentukan posisi pada sistem koordinat. Di sebelah kanan saya ini sudah ada diagram Cartesius dan beberapa titik-titik yang telah diberikan. Jadi pada sistem koordinat kita akan menjelaskan suatu posisi berdasarkan jaraknya kepada kedua sumbu, baik terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Jadi sini kita akan menentukan suatu titik apakah dia terhadap sumbu X atau sumbu Y. Jadi ada titik A. Bisa kita lihat ada titik A. Sini negatif 1,3. Jadi diingat lagi ya. Untuk dia negatif dia posisi di sebelah kiri. Kalau untuk dia positif dia sebelah kanan berada di sumbu X. Kalau di atas dia positif, di bawah dia negatif. Nah, jadi kalau dia ada titik A negatif 1, ini negatif 1 ya, dan Y-nya itu 3. Yang artinya, dia 3 satuan di atas sumbu X. 3 satuan berada di sumbu X. Ya kan? Ini sumbu X dia berada di atas. Dan negatif 1 berada di sumbu Y. Jadi X1-nya ini, negatif 1-nya ini, negatif 1 ini kan berada di sebelah sumbu Y. Atau kebalikannya, kalau dia di sini X, di sini titik X, di sini Y kan. Nah, jadi yang artinya nanti dia berada di sumbu Y dan ini berada di sumbu X. Jadi kebalikannya. Tuh. Coba kita yang lain. Untuk titik B berarti sini negatif 3 ya. 1 2 3. Dan Y negatif 1. Kita langsung saja di sini kan sumbu X, ini titik X, ini titik Y. Dengan berarti ini negatif 3-nya berada di sumbu Y. Nah, ini sumbu Y berada di sumbu X. Jadi kebalikannya. Kita lanjut. Titik C. Titik C itu berada di titik negatif 3, negatif 3. Nah, kalau kita tulis juga, nah ini kan titik X nih. Itu dia titik X, ini kan titik Y. Tuh, yaudah kebalikannya, ini nanti udah ada di titik Y. Nanti jadi di sumbu Y. Nah, ini di sumbu Y, nah ini di sumbu X. Gitu. Selanjutnya ya coba. Ada 2, negatif 1. Nah, ini sumbu X. Atau dari titik X ya, titik X, ini titik Y. Berarti ini di sumbu Y, ini di sumbu X. Nah, ini kan benar kan? Nah, itu juga titik E seperti itu juga cara pengerjaannya. Ya, kita lanjut. Kali ini akan menentukan posisi pada sistem koordinat. Masih tentang menentukan posisi pada sistem koordinat. Perhatikan diagram Cartesius di samping. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab dari
diagram kartesius di samping. Yang A, tuliskan semua titik pada kuadran ketiga. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ada berapa kuadran yang ada di dalam kartesius. Nah, sini kan jawab satu-satu ya. Kita jawab. Oke. Ada sini kuadran ketiga katanya gitu. Ini berarti pertama, ini kedua, ini ketiga. Nah, kuadran ketiga ada titik C dan titik F. Nah, ini dia benar. Bagaimanakah posisi titik A dan titik D terhadap sumbu X dan sumbu Y? Kalau kita lihat sini titik A itu kan negatif 2,4. Kan? Sama seperti tadi, ini titik X, ini titik Y. Berarti ini nanti jadi Y. Kan? Nah, 4 ini jadi sumbu X. Nah, ini dia. Nah, titik D. Titik D ini. Ini 2, negatif 1. Nah, ini kan duanya ini titik X, titik Y. Jadi duanya ini berada jadi di sumbu Y. Ini negatif 1 di sumbu X. Ini dia kebalikannya. Nah, tuliskan koordinat titik C dan D. Oh, ini gampang kan? Titik C itu mungkin sudah dijawab tadi. Titik C tadi sudah. Titik D juga sudah. Tuliskan titik dengan ordinat positif. Nah, apa tadi yang ordinat tadi kan? Nah, ordinat itu berarti di sumbu Y. Tapi lihat dia yang positif saja, yang sumbu Y-nya gitu. Nah, kalau kita lihat sini ya, titik A ini kan negatif 2. Gitu kan kalau kita tulis. Nah, ini kan titik A ini kan negatif 2. Gitu kan. Susah juga nulisnya ya. Oke, langsung saja ya. Seperti susah ditulis. Jadi ini negatif 2, negatif 2,4 nih. 1, 2, 3, 4 gitu. Lihat, Y-nya itu, Y-nya positif. Kan? Berarti titik A ini juga termasuk dalam ordinat positif. Lihat titik B. 1, 2, 3. Y-nya lihat ya. Y-nya ini positif nih, 1. Berarti ini juga termasuk. Itu pokoknya dia yang titik Y ini selalu positif titiknya. Itu coba kita lihat yang ini. Titik C. Jika X-nya ini negatif 2, Y-nya kan negatif 1. Nah, ini C ini nggak boleh masuk. Karena Y-nya itu adalah negatif. Kita harus mencari yang Y-nya itu adalah positif. Makanya titik yang positif adalah A, B, sama E. Nah, nih. Kita masuk yang E. Tuliskan titik dengan absis negatif. Katanya gitu. Berarti kita mencari titik X-nya itu yang negatif saja. Makanya yang masuk adalah titik A. X-nya kan negatif nih. Nih, titik B juga negatif, titik C, dan titik F. Titik E itu kan nggak negatif X-nya. Ini kan X-nya kan ini 1, 2, berarti 2 X-nya kan 2, nih. Nih, nggak bisa. D-nya itu juga positif X ya, makanya E sama D itu tidak termasuk dalam yang kita minta. Karena yang diminta adalah sumbu X atau titik X yang negatif. Oke, kita lanjut. Masih menunjukkan posisi pada sim koordinat. Di nomor 2. Jadi ada kartesius di sebelah ya. Jadi ada beberapa pertanyaan ini yang harus dijawab oleh kalian. Nah, ini silakan dikerjakan sendiri dan di buku tulis silakan dikerjakan. Baik, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke dalam kedudukan garis. Kedudukan garis itu dibagi dua, yaitu yang pertama sejajar, yang kedua nanti ada berpotongan. Nah, berpotongan ini dia dibagi lagi, dia ada tegak lurus dan tidak tegak lurus. Nah, ini ada beberapa contoh gambar yang sejajar dan berpotongan. Kita lihat. Nah, yang ini adalah sejajar dia. Garisnya sejajar. Si N sama si M itu garisnya itu sejajar. Nah, yang kedua ini adalah berpotongan. Yang mana yang berpotongan? Nah, sini titik S-nya ini. Jadi garis K dan garis L itu berpotongan di garis L. Ini titik L di sini dia berpotongan. Nah, berpotongan itu kan ada dua tuh. Tegak lurus dan tidak tegak lurus. Nah, ini pasti dong. Ini dia yang tegak lurusnya berpotongannya. Tetap berpotongannya di sini.
Nah, tapi dia tegak lurus gitu, membentuk sudut siku-siku. Yang mana sih yang tidak tegak lurus? Nah, begini. Nah, sudutnya itu tidak terbentuk. Jadi ya sembarang aja. Nah, ini dikatakan tidak tegak lurus. Nah, sembarang dia. Ini sudut ini kan tidak 90 ini kalau dilihat ya. Nah, dikatakan dia tegak lurus, dia harus 90 derajat perpotongannya. Nah, ini harus juga diingat dan dipahami. Kita lanjut. Sekarang kita akan menentukan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sini diberikan koordinat dan ada beberapa titik dan ada garis-garisnya. Nah, yang melintang ini berarti sejajar dengan sumbu X. Nah, ya, karena sumbu X itu kan melintang ya, tadi horizontal dia. Ini juga horizontal, makanya dikatakan ini sejajar dengan sumbu X. Nah, titik M ini. Nah, kalau yang tegak lurus, ini tegak lurus ini sejajar dengan sumbu Y. Ini agak ini ya, biar ke sini seharusnya. Nah, karena sumbu Y ini kan tegak lurus dia. Nih. Jadi dikatakan dia sejajar sumbu X, dia harus melintang juga, tidak horizontal. Kalau dia sejajar sumbu Y, dia harus tegak lurus atau dia vertikal. Nah, yang ini kan ada titik perpotongan di sini. Nah, inilah dia titik perpotongannya. Ini masuk dia tegak lurus perpotongannya kan. Nah, titiknya itu 3,1, X-nya 3, Y-nya 1. Oke, kita lanjut ke koordinat titik di antara dua titik. Jadi di antara dua buah koordinat bisa terdapat beberapa titik. Jadi titik-titik tersebut bisa terletak di tengah-tengah kedua titik yang diketahui maupun dengan perbandingan tertentu. Jadi untuk menjelaskan tersebut ada dua cara. Yang pertama adalah melukis sketsa dari soal diketahui. Yang kedua adalah menggunakan rumus berikut. Yang pertama kita menggambarkan dulu untuk sketsa soalnya. Katanya kan ada titik-titik katanya gitu. Nah, ini dinamakan titik A dengan koordinat XA dan YA. Setelah itu nanti ada titik si P. Nah, ini adalah yang dikatakan titik tersebut bisa terletak di tengah kedua titik. Kedua titik si A sama si B. Nah, ini titik A ke P itu dinamakan si M. Kan jaraknya. Ini kita namakan si N. Nah, untuk menggunakan rumus, ini rumusnya. Jadi kalau untuk mendapatkan titik tengah si XP, itu mendapatkannya dari sini M dikali si XB ditambah N sama si XA dibagi M tambah N. Itu. Dan si YP juga itu juga cara mendapatkannya. Itu lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal saja. Jadi ada titik-titik sudah diberikan di sini, titik A dan titik A, titik B dan titik P. Ini titik di tengahnya ya. Di antara titik A dan B itu, sehingga titik AP dibanding titik PB itu 2/1. Carilah titik koordinat si B. Oke, kita gambar dulu. Nah, ini titiknya. Ada titik A, titik P, dan titik B. Kita mau mencari titik si B ini. Koordinatnya berapa? Itu di bawah sudah ada rumusnya. Nah, dia langsung saja. Karena si XP-nya ini sudah diketahui, kan ini titik si XP ya. Titik tengahnya ya. Tuh, yang artinya 2, X-nya kan udah tahu nih. 2 sama dengan. Nah, ini kita kan kali silang nih. Nih, seperti tadi kan. 2 kali si X, 2X ditambah 1 dikali negatif 4. Nih. Setelah itu dibagi sama 3 kan, M tambah N tadi rumusnya kan ini. 3. Nah, setelah ini 3-nya ini pindahkan ke sini supaya cepat gitu kan. Jadi 2 kali 3, 2 kali 3 itu kan 6. Nah, tinggal habis nih, udah habis nih, tinggal si atasnya aja. Itu 6 sama dengan 2X dikurang 4. Nah, tinggal kita pindahkan saja. Ini negatif 4, negatif nih, pindah ke sebelah jadi positif. Jadi 10. Setelah itu kita bagi sama 2, yang hasilnya itu 5. Jadi titik X-nya itu adalah 5. Nah, sekarang kita nyari titik si Y-nya. Karena si YP-nya sudah diketahui, kita akan mencari titik si B nih. Nah, berarti negatif 2 nih. Sama dengan 2 dikali si Y. Tuh, ditambah 1 dikali negatif 4. Berarti negatif 4 dia hasilnya. Dibagi sama 3. Nah, sama juga caranya. 3-nya ini kita pindahkan ke sebelah jadi negatif 6. Kan gitu kan? Negatif 2 dikali 3. Negatif 6.
Sama dengan 2Y dikurang 4. Nah, ini kita pindahkan juga ke sebelah, tinggal hasilnya negatif 2. Setelah itu dibagi sama 2, yang hasilnya itu negatif 1. Jadi titik si B itu adalah 5, negatif 1. Next. Sekarang kita masuk ke jarak antara dua titik. Jadi jarak dua buah titik dapat diformulasikan itu sebagai berikut. Jadi rumus ini itu sebenarnya dari aplikasi Pythagoras. Nah, jadi ada dari Cartesius, dinamakan si A, ada nanti si B. Nah, ini. Jadi kita awali dengan gambar segitiga ya, segitiga siku-siku. Nah, ini garisnya ini bawah atau yang sejajar sama si X itu namakan XA dikurang XB. Ya, karena kan sejajar dengan sumbu X kan, di si XA-nya nanti dikurang sama XB. Gitu. Karena dia Pythagoras, ingat ya, sistem Pythagoras itu kan dia dipangkatkan 2. Ini juga ya dikurang YB. Jadi sehingga untuk mendapatkan garis miring itu kan menjadi ini. Gitu kan? Kalau dia mendapatkan garis miring berarti kan ini ditambah ini, sehingga si XA dikurang XB dikuadratin itu ditambah ya dikurang YB dipangkat 2 atau dikuadratkan. Nah, ini kan dari aplikasi Pythagoras. Jadi kalau untuk mencari jarak antara dua titik, rumusnya seperti ini. Kita langsung aja ke soal latihan. Ini ada beberapa soal latihan yang harus kalian kerjakan di buku tulis ya. Jadi selamat mengerjakan. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditonton ulang lagi atau bisa di komentar di kolom di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.